Pagi teman-teman, ya sambil berjemur saya sedikit sharing tentang perjalanan saya fitness. Mungkin dari perjalanan ini bisa diambil hikmahnya. Motivasi saya fitness adalah karena saya dulu ditolak cewek. Saya tinggi dan saya kurus. Nembak cewek saya ditolak. Alasan saya kurus, berarti kan saya kan nggak proporsional. Lalu saya fitness tahun 2007. Saat itu usia saya sekitar 22 tahun. Fitness, memperbaiki tubuh selama setahun. Ketemu cewek itu lagi, cewek itu suka dan saya tolak dong. Iyalah, sakit hati lah. Perjalanan fitness saya kurang lebih sudah 13 tahun. Dulu saya fitness itu hanya mau cari cewek. Kuliah, fitness, dugem. Kuliah, fitness, dugem. Jadi dugem itu seminggu bisa 3 kali. Ya, jujur aja saya juga termasuk nakal. Nakal dalam arti nakal, yaitu tadi dugem, gitu-gitulah. Jadi tujuan saya fitness itu adalah badan bagus buat cari cewek. Berpikir untuk jadi atlet, bahkan belum ada sama sekali. Jadi saya dulu nggak tahu pola makan, saya juga nggak privat, saya lebih ke autodidak. Zaman dulu juga YouTube juga saya belum paham, karena ya zaman dulu begitulah. Jadi autodidak aja, ngelihat senior fitness, saya ikuti gerakannya, saya benar-benar bodoh lah. Mendalami dunia fitness itu kurang lebih 6 tahun. Mencoba jadi atlet, jadi mempelajari pola makan, mempelajari teknik yang benar dan lain-lain. Saya berguru juga ke banyak senior seperti kayak Mas Yudis, Mas Bambang, Jogja. Lalu saya banyak banget bertanya pada senior-senior bidaraga yang menurut saya dia memiliki otak yang cerdas dan juga gaul. Kayak Om Menco juga sering tanya. Jadi nggak yang kolot gitu loh. Saya lebih senang pada senior yang open mind. Jadi yang saya rasakan adalah ketika saya reuni waktu tahun lalu lah, saya reuni SMP SMA, umur saya kan sekarang kan 34 tahun. Itu teman-teman saya itu pada yang perutnya gendut, terlihat lebih tua dan lain-lain. Dan mereka tuh heran lihat saya tuh lebih energik dan mukanya tuh ya awet muda. Bahkan saya bisa taruhan di usia saya 34 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang kepala dua yang jarang olahraga, saya terlihat bisa lebih muda dari mereka. Saya berani yakin. Karena manfaat dari fitness dan pola hidup sehat adalah ternyata menghambat penuaan dini, teman-teman. Ini buat cowok, buat cewek ya. Ingat, manfaat fitness salah satunya adalah menghambat penuaan dini. Lalu saya ini heran teman-teman sama ya nggak cowok nggak cewek lah, kalau disuruh olahraga itu selalu bilang sorry saya nggak ada waktu, saya sibuk kerja. Tetapi nongkrong yang nggak berfaedah atau dugem tuh ada waktu gitu. Sekarang kalian merasakan ketika ada wabah seperti ini, kalian was-was kan? Kita aja yang sering olahraga, sering fitness itu was-was loh, apalagi kalian yang nggak pernah olahraga, pola hidupnya ngawur, makannya ngawur, daya tahan tubuh kita nggak tahu gitu. Kita aja yang anak fitness saja percaya diri bahwa daya tubuh kita baik, kita takut. Jadi mudah-mudahan dengan adanya wabah seperti ini, kalian sadar deh betapa pentingnya itu olahraga dan pola hidup sehat. Setidaknya olahraga deh, makan baik deh, atau olahraga aja deh yang rutin. Nanti kalian bisa dapat manfaatnya lebih baik untuk hidup kalian. Karena yang saya rasakan dengan fitness ya, dengan stamina saya baik, saya dapat mengendalikan emosi dan pikiran saya. Dan ini saya sedikit cerita, pengalaman hidup saya adalah saya adalah anak yang dari korban perceraian orang tua atau broken home. Mohon maaf, saya dulu ya memang saya anak yang berkecukupan. Orang tua saya terobsesi menjadi caleg 2 periode, bayangkan. Gagal, harta semua habis. Lalu orang tua saya, papa saya salah pergaulan, kena narkoba, sabu-sabu, ketangkap penjara 5 tahun penjara. Mama saya minta cerai. Kamu tahu perasaan saya hancur di mana? Yang menyelamatkan saya adalah fitness. Makanya saya mendedikasikan diri saya di dunia fitness. Karena apa? Karena saya utang budi sama fitness. Coba kalau saya dulu nggak kenal fitness, mungkin saya pelariannya ke narkoba bahkan.
atau kemabuk-mabukan. Tapi dengan fitness, pada saat itu saya ingin mengeluarkan energi negatif saya dengan mengangkat bebas seberat-beratnya, saya sampai teriak. Jadi saya ketika saya pulang ke rumah itu hati saya plong. Jadi semoga pengalaman saya ini buat teman-teman yang mungkin lebih parah story-nya dari saya, atau mungkin juga mengalami seperti saya, bisa diambil manfaatnya bahwa fitness ini dapat menjadi pelarian yang baik untuk mengeluarkan energi negatif, mengeluarkan emosi, sehingga kamu nanti setelah fitness pulang ke rumah kamu sudah plong. Jadi buat teman-teman, pesan saya adalah apabila kalian punya masalah, salurkanlah ke hal yang positif. Salah satunya adalah dengan fitness. Lalu buat teman-teman trainer, ini buat teman-teman trainer ya, saya hanya mau bilang bahwa yuk kita lebih peduli lagi ketika kalian melihat member gerakannya salah, samperin deh, kita benerin gerakannya. Terserah mereka mau bilang kita modus atau apa, tapi niat kita adalah membantu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu mereka itu punya kisah seperti kita, yang mereka datang ke fitnessan butuh pelampiasan emosi, tetapi mereka gerakannya nggak bener, kita cuek gitu. Yang ada malah apa? Kita merasa bersalah. Harusnya kita bisa membantu mereka dan mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi buat teman-teman trainer, yuk kita lebih peduli lagi. Jangan kalian dibayar baru peduli, jangan. Tetapi peduli dulu, niat baik dulu, insya Allah nanti rezeki akan ngalir. Oke teman-teman trainer, lebih peduli lagi pada member apabila kalian melihat gerakannya salah. Ya sebenarnya sih sharing-sharing ini sebenarnya ya penting banget ya teman-teman. Saya juga butuh ngeluarin unek-unek dan mungkin juga bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman fitness mania juga gitu. Semoga apa yang saya ceritakan ini ada poin-poin penting yang bisa diambil manfaatnya, yang nggak ada manfaatnya dibuang. Semoga setelah wabah corona ini seluruh warga Indonesia, pemuda, anak-anak, orang tua lebih rajin lagi untuk berolahraga. Apapun olahraganya, kita harus semangat. Jadi buat teman-teman,
yang mau berjemur, karena kita kan di Indonesia tropis dan dekat dengan khatulistiwa. Dari penelitian orang-orang yang pakar, berjemur itu bagusnya jam 10 pagi. Dari situ sih dibilang jam 10 pagi itu matahari ya sumber vitaminnya sangat bagus. Dulu kita berpikir bahwa matahari pagi jam 7 sampai jam 8 itu matahari bagus. Ternyata itu kosong, nggak ada isinya, nggak ada vitaminnya. Justru malah jam 10 itu yang ada vitaminnya. Jadi buat teman-teman yang mau berjemur sambil berolahraga, mulai dari jam 10 ya 5 sampai 10 menit. Oke banget. 5 berjemur bagian depan, 5 berjemur bagian belakang tubuh. Ya cukup 5 menit aja. Jadi buat teman-teman keputusannya ya kita ketahui dampak dari wabah corona ini adalah menurunnya pendapatan kita atau perekonomian kita yang terjun bebas. Kita dipaksa untuk hidup sederhana. Tapi kita selalu berpikir positif bahwa dengan adanya wabah corona ini banyak banget manfaatnya. Kita diberikan kesadaran kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya di gym aja deh. Pasti kita jumpai banyak orang-orang yang bau ketek, bau badan. Atau ada temennya fitness, pakaiannya
berkeringat, jemur pakai, jadi bau apek. Ditambah lagi mungkin bau sepatunya atau kaos kakinya. Kita tuh diingatkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kebersihan itu adalah penting banget. Semakin kita bersih, diri kita bersih, lingkungan kita bersih, insya Allah kita terhindar dari penyakit. Lalu untuk mengatasi perekonomian kita yang turun drastis, ya kalau dari sektor fitness sih ya sulit ya, apalagi teman-teman yang juga sebagai personal trainer. Banyak gym-gym yang tutup karena operasional nggak nutup, dan pegawai dirumahkan. Ada yang kebijakannya mungkin digaji 50% atau mungkin nggak digaji sama sekali. Ya sebenarnya ini juga sulit bagi seorang pengusaha juga, karena penurunannya juga drastis karena ini kan wabah, sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya kita dituntut untuk memutar otak bagaimana caranya supaya mendapatkan uang. Ya mungkin dengan coaching online, atau mungkin dari YouTube, kalau yang sudah bagus YouTube-nya sudah masuk kualifikasi, atau mungkin usaha-usaha lain yang dapat menghasilkan uang, setidaknya buat bertahan hidup untuk makan. Karena jujur ya, bukan saya berpikiran jelek, ini dampak ini akan sangat panjang, tapi mudah-mudahan doa saya tidak mungkin terjadi, amin. Tapi kita harus siap-siap berencana apabila terjadi wabah ini sangat panjang di Indonesia. Untuk teman-teman yang masih sering nongkrong-nongkrong di luar, minum kopi yang nggak ada manfaatnya, kuranginlah. Janganlah kita goblok banget lah. Daripada kalian nongkrong yang nggak ada faedahnya di tempat kopi, masih ngobrol sesuatu hal yang nggak penting dan lain-lain, lebih baik kalian fitness. Di tempat fitness memang ada resikonya, tapi ada manfaatnya. Kalau nongkrong manfaatnya apa? Malah kena penyakit. Tapi kalau fitness ada manfaatnya, tubuh bugar, tapi juga ada resikonya. Segala sesuatu yang buruk pasti ada yang lebih baik dari keburukan tersebut gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke fitnessan, silahkan. Yang masih mau di rumah aja dengan keluarga, lebih bagus. Dan stop nongkrong-nongkrong di luar yang kurang faedah. Mari kita mendoakan bahwa semoga wabah ini cepat selesai dan perekonomian kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan kesadaran manusia-manusia akan kesehatan yang masih bilang bahwa saya belum ada waktu untuk bisa olahraga, saya sibuk kerja dan lain-lain. Inilah saatnya kalian sadar bahwa kita yang sehat aja yang sering olahraga, kita was-was terhadap virus corona. Apalagi kalian yang bilang saya nggak ada waktu untuk olahraga. Inilah saatnya kalian untuk sadar. Next, apabila kalian selamat dari corona, yuk ciptakan pola hidup sehat dengan berolahraga teratur. Salam Fitness Mania.